Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita sekalian.
Tuhan yang tiada hentinya pula secara terus menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai pada saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang tiada tara tandingannya, nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan, dan Allah masih memberi kemampuan kepada kita untuk membuktikan iman kita kepadanya dengan kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat seperti yang kita harus laksanakan saat ini. Mudah-mudahan semua bentuk ibadah yang kita persembahkan kepadanya senantiasa menjadi bekal yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nanti untuk menghadap ridha-Nya. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang kita persembahkan kepadanya sekaligus mampu menjadi penghapusan segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang kami baca di awal mukadimah ini tepatnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat yang ke-10. Yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun. Yang artinya di dalam hati manusia, Allah, di dalam jiwa manusia, di dalam rohani manusia, di dalam hati manusia maradun, terdapat banyak penyakit. Kita ngaku atau tidak ngaku, tapi Allah mengatakan kita ini banyak penyakit di dalam hati kita. Kalau penyakit-penyakit hati yang menimpa seseorang lalu dibiarkan tidak ada upaya untuk menyembuhkannya, fazadahumullahu maradan, nanti Allah akan semakin menambah parah penyakit-penyakit hati itu. Walahum azabul alim, ujung-ujungnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dimakan dan disebabkan kebanyakan manusia mendustakan firman-firman Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Dari firman Allah ini dapat kita ulas sedikit tentang betapa bahaya penyakit hati. Apa sebenarnya penyakit hati itu? Mengapa hati kita bisa sakit? Apa contoh penyakit hati itu? Apa akibatnya kalau penyakit biarkan? Serta bagaimana cara menyembuhkannya? Andaikan hati kita sedang tertimpa penyakit. Inilah yang tugas menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman. Maka hati kita ini senantiasa kita perhatikan. Karena manusia menciptakan diri kita ini dari dua unsur. Ada unsur jasmani, unsur fisik, tubuh kasar, ada juga unsur rohani. Unsur rohani disebut juga unsur mental, unsur jiwa, unsur hati. Kebanyakan manusia yang banyak diperhatikan itu hanya unsur jasmaninya. Kalau urusan jasmani itu bukan selalu mencari makan yang enak, rumah yang enak, pakaian yang bagus, kendaraan rumah yang bagus. Itu urusan jasmani. Sementara rohani kita kadang-kadang terus banyak penyakit-penyakit di dalam jiwanya, di dalam hatinya tidak terus. Itulah kenyataan yang sering kita saksikan dalam kehidupan ini. Maka di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Hendaklah manusia itu memperhatikan jiwanya, hendaklah manusia itu memperhatikan mentalnya, hendaklah manusia itu memperhatikan hatinya, jangan sampai semua badannya, fisiknya, tubuh kasarnya itu lurus ya, sementara jiwanya nggak pernah lurus. Laksana sebuah rumah sakit di Surabaya itu tidak ada sakit yang lurus, semua rumah sakit Surabaya beda dengan tempat Tuhan. Tapi sayangnya seindah apapun rumah sakit itu, di dalamnya tetap namanya orang sakit. Maka jangan sampai kita seperti itu, nampak kelihatan sangkannya bagus, sementara hatinya yang sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau kita tidak berupaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, Allah berjanji akan semakin menambah parah. Dan kalau tidak sembuh sampai menghadap Allah, tentu sulit untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh penyakit hati yang banyak melanda manusia saat ini? Saya akan menunjukkan beberapa contoh. Penyakit hati yang paling berbahaya yang banyak melanda manusia dewasa ini, apa yang disebut dengan Al-Quran, wa min syarri
tidak beralasan jamaah sekalian. Kenapa kalau dia beli mobil? Kenapa dia kalau bangun rumah? Kenapa dia kalau maju? Kenapa dia kalau gak repotin kita? Kok kita yang terus begitu ya? Namanya juga penyakit. Tonggonya yang beli mobil dia kelengger. Tonggonya yang bangun rumah dia yang sakit. Ini iri. Kalau dengki naik. Penyakit dengki itu apabila orang lain mendapatkan karunia Allah, apabila orang lain meningkat, orang lain mengalami kemajuan, orang lain mendapatkan karunia dari Allah, hatinya dia panas, tidak senang melihat orang lain kalau dia maju. Dan tidak sampai di situ, tapi dia berupaya agar nikmat yang ada pada orang tersebut segera hilang daripadanya. Kalau bisa pindah kepada dirinya sendiri. Ini namanya dengki. Subhanallah, ini penyakit yang paling berbahaya. Maka orang yang memiliki penyakit dengki tidak disembuhkan sampai mati, tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal kebaikan yang lalu padanya hangus terbakar dengan sifat dengki dan iri yang demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yaqul hasanat wa taqul narul khabar." Waspadalah wahai orang beriman, jangan sampai kalian memelihara penyakit iri dan dengki yang ada dalam hati. Kalau penyakit itu tidak kamu obati, amal kebaikanmu, amal ibadahmu akan habis sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi, mudah-mudahan tidak ada penyakit. Misalnya penyakit itu iri, kadang-kadang itu juga sebelum bikin orang. Dan biasanya kalau penyakit itu orang dirasanya berita begini. Kadang-kadang memfitnah orang karena perasaannya tidak. Ini banyak pelanggaran saya. Seterusnya, yang kedua penyakit hati yang berbahaya bagi fikru maradun di dalam hati manusia banyak penyakit apa yang disebut dalam Al-Quran dan takabur. Takabur itu bahasa Quran yang sekalian. Bahasa Indonesia sombong, congkak, pongan, arogan, itu sama tadi. Takabur, sombong, congkak, pongan, arogan itu bahasa. Apa itu takabur? Apa itu sombong? Sombong itu selalu melihat orang lain lebih jelek, selalu melihat kekurangan orang lain. Oh, dirinya yang paling hebat ini. Oh, yang paling kaya di sini kan saya, yang paling berani saya juga, yang paling banyak duitnya saya, yang paling tinggi pangkatnya saya, yang paling ganteng ya saya, yang paling bagus semuanya ya aku, yang paling bagus kedaya. Sombong. Sombong itu masalah. Itulah sebabnya kalau kita sholat itu kenapa takbir diulang-ulang. Semua gerakan sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Hanya engkau ya Allah yang Maha Besar. Artinya apa? Kita ini benci, tidak ada apa-apanya. Maka orang kalau sholat masih sombong itu tidak cocok. Berarti dia tidak paham tentang mana takbir yang kita kita angkat tangan Allahu Akbar, ya Allah, engkau yang Maha Besar. Aku ini benci, tidak ada apa-apanya. Maka kalau orang sholat tidak pantas orang sombong. Sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Karena selalu memandang rendah orang lain, sementara dirinya menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling wah. Orang lain tidak ada apa-apanya. Apa bolehnya sifat sombong ini kalau tidak mati? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak ada surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak akan didapatkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit takabur, ada penyakit sombong, tapi tidak dia berupaya untuk mengobatinya, bahkan dibawa sampai mati. Alhamdulillah. Dan bisa masuk surga. Sekarang manusia dilanda penyakit sombong. Dan anehnya, kalau sombong, kalau iri itu kadang-kadang tidak tahu dirinya kalau sakit. Biasanya fisik yang sakit yang masih tertentu ketahuan. Sakit mata, sakit gigi, sakit perut, atau ketahuan. Coba jadi dokter kita sakit takutnya mati. Tapi kalau rohaninya yang sakit, hatinya yang sakit, tenang saja. Tidak ada yang tahu. Bahkan nanti orang lain akan nggak beres itu lagi. Dirinya sendiri kadang-kadang nggak sadar itu lagi. Itulah bahaya penyakit hati. Selanjutnya ini juga penyakit
Panggil itu bahasa Quran, bahasa Indonesia nya pikir. Kalau benci, kalau keren. Yang itu Pak. Ya, jadi benci, gigi itu banyak pelajaran bisa dikuasai. Kadang-kadang banyak haji dibangun berulang tahun musola sekecil apa padahal orang yang sekitar semuanya punya mobil, semuanya bagus-bagus, ketika jelek musolanya tidak punya pesantren, tidak selesai. Apa kere umat Islam? Enggak, cuma saya lihat umat Islam itu saat ini banyak dilanda dengan penyakit pikir. Contohnya kalau ada hubungan isi makan pagi itu jarang isi dengan umat yang seratus ribu, pasti ada perlu diinginkan. Lihat aja ada ini. Padahal di sakunya itu ada pecahan 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu, ada yang 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, 1000. Biasanya yang paling kecil tidak 1000. Kadang-kadang yang mengundi blok. Kecil manusia. Mestinya kita kalau kita bersedekah itu untuk siapa sih? Kita bersedekah untuk siapa? Kelihatannya kalau kita memberi kepada orang lain, kita bersedekah kepada anak yatim, kita memasukkan tempat kelihatannya kita menolong orang, kelihatannya. Sebetulnya itu menolong diri sendiri. Kalau misalnya kita banyak uang, kita cari uang yang itu kita sedekahkan, itu berarti sama dengan membinasakan diri sendiri. Karena orang-orang yang memiliki uang, tapi dia mending tidak memberi uang, membiarkan agama Allah tidak dilakukan dari sifat dunia. Maka nanti harta kita akan hapuskan badannya. Allah benci kepada orang yang pikir. Saking bencinya Allah memberikan ancaman. Di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil yusra. Orang yang pikir sudah pikir sombong, wastaghna sombong, gigit dan sombong, wa kadzdzaba bil husna, yang itu tentang kebenaran tak mudah percaya. Bagaimana orang seperti ini? Pasal yassiruhu lil yusra, Allah akan kami persulit segala urusannya. Maka siapa yang ingin dipersulit urusannya, silakan ya. Orang bertempat ini persulit saja. Usaha ini karena punya penyakit ini tidak solusi. Punya masalah ini tidak solusi. Selalu problem dalam hidupnya. Kenapa? Introspeksi. Jangan-jangan dia orang sederhana. Orang sederhana mereka biasanya itu perlu dengan persoalan. Maka semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak memberi kepada orang lain, insya Allah semakin memudahkan segala urusan. Karena memang kenyataan itu. Kata Rasul, siapa yang bersedekah seteguh air kita sedekah, apalagi 1 botol, 1 air kita sedekahkan, itu dapat menolak bencana sebanyak 1000 bencana. Apalagi kalau kita bersedekah dengan sepiring nasi saja. Karena bersedekah yang paling disenangi oleh Allah itu pasti bersedekah dengan makanan. Bersedekah dengan makanan kita saja langsung makan. Kalau kita sedekah dengan uang, kadang-kadang belum tentu dimanfaatkan dengan baik. Ada kadang-kadang orang minta uang tapi dipakai yang diberikan dengan uang. Tapi kalau diberikan makanan, insya Allah biasanya langsung dirasakan. Itulah sebabnya ada kita masyarakat Indonesia setiap ada acara selalu hiburan. Apa yang kita lakukan bersedekah dengan makanan hanya dengan cara berikan, insya Allah segala urusan kita akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sedekah orang yang pelit, orang yang memiliki penyakit hati dan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, bahkan sulit untuk mendapatkan rezeki surga Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua. Andai kita punya penyakit hati ini, mudah-mudahan kita obati dengan baik. Bagaimana cara mengobati penyakit hati? Caranya perbanyak sholat sunat maksudnya, perbanyak sedekah, perbanyak mempelajari Al-Quran, perbanyak zikir, dekati orang-orang yang punya ilmu, dekati para ustaz, dekati para kiai, dan selanjutnya perbanyak puasa. Hanya dengan cara demikian, insya Allah penyakit-penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Masyaallah muslimin yang selalu Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saya kembali kepada sekalian yang waspada yang sampai hati kita yang penyakit sebagaimana disebutkan tadi apa itu namanya sombong, iri, dengki, ria, serakah cepat-cepat doa karena kita lihatkan akan menghambat kita untuk memperoleh ridho Allah bahkan akan menghambat kita. Semoga Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Segala penyakit hati ada yang kita memilikinya Allah berusaha akan melindungi kita semua agar kita menjadi orang yang betul-betul berbahagia di dunia sampai di akhirat. Insyaallah amin ya Allah. Nama sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Ibadah Allah yang